biasa anak-anak kita. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Wow. Apa yang Allah katakan pasti ia genapi. Ketika Allah memanggil saya katakan, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Tuhan katakan, aku akan menolongmu dan aku akan melengkapi. Kalau ada setiap anak, setiap saudara yang melayani Tuhan, itu adalah penggenapan dari perkataan ini. Dan bagi saudara yang belum mengambil bagian dalam pelayanan, belajar dengar suara Tuhan. Karena saudara harus bertumbuh. Iman Kristen bukan sekedar agama. Iman Kristen adalah iman yang hidup. Karena perkataan Allah itu hidup dan berkuasa. Dia bukan sekedar perkataan. Itu adalah pribadi Allah. Dan sudah menjadi manusia. Itu yang membedakan kita. Siapa yang dapat menyangka hanya dari 2 anak. Lahir sekian banyak pelayan. Sekian karunia yang luar biasa. Masing-masing sekolah, masing-masing menambah ilmu. Saudara, mungkin saudara tidak sekolah di sekolahan yang formal. Tapi tiap hari kita sekolah di hadirat Tuhan. Amin. Dan ketika kita melakukan firman, Allahnya siapa yang tinggal di dalam tubuh manusia? Ayo jawab. Hah? Tadi baru menyanyi. Kau tinggal di dalam aku. Ada Allah orang lain tinggal di dalam tubuh umatnya? Tidak ada. Kita beda. Bahkan Roma 8 ayat 26. Roh yang berdiam di dalam kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan demi orang yang percaya. Saudara pernah berdoa sampai menangis? Roh Kudus berdoa dengan keluhan yang tak terkatakan. Mari kita hormati Allah kita. Jangan sekedar menjadi orang Kristen. Saya mau saudara mengalami sungguh-sungguh perkataan Allah. Menikmati bagaimana ketaatan saudara menghasilkan hubungan yang akrab dengan Allah. Dan apa yang dia janjikan pasti dia genapi karena dia bersumpah demi dirinya. Perlukah Allah bersumpah? Sebenarnya tidak perlu. Tapi dia bersumpah demi dirinya ketika dia menjanjikan sesuatu kepada Abraham. Bapa orang beriman, aku bersumpah demi diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini di puncak perayaan bulan anak. Di mana gereja ini lahir dari pemeliharaan 2 anak. Karena saya percaya ketika anak diberi pengajaran yang benar sejak kecil, Allah yang akan terus menuntunnya. Saya melakukan apa yang saya mampu lakukan dan Allah selanjutnya yang bekerja. Firman Tuhan hari ini bukti nyata dari sejarah yang kita lihat. Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu. Kita ucapkan bersama-sama. Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu. Jangan kita nau-nau. Jangan kita mongong-mongong. Jangan kita pasif. Dia hadir di dalam tubuh kita ini. Bukan di mana-mana. Dapatkah saudara bekerja sama dengannya juga? Di mana saudara tahu bahwa dia sedang bekerja. Tuhan, saya mau bekerja dengan engkau. Ada subtema kerajaan Allah bertumbuh dalam kesetiaan. Dan Allah menggenapi rencananya bagi setiap orang yang tetap berharap kepadanya. Ingat, saudara dan saya dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Mampukah otak kita mengingat itu?
Mampukah kita mengerti misteri ini? Bahwa sebelum dia menciptakan dunia, dia sudah tahu berapa manusia yang akan menghuni dunia ini dan siapa yang dia pilih. Saudara perhatikan ini. Ada 4 kitab yang menopang tema ini. Dan ini bukti nyata. Kejadian 29 ayat 15 sampai 28. Itulah kisah dari Yakub, bapa orang Israel. Di mana dari Yakub lahir 12 suku. Yang mula-mula Abraham, ini lanjutannya. Kemudian Mazmur yang saudara Billy baca tadi. Itu diduga ditulis oleh Raja Daud dan dikutip lagi oleh Asaf. Ketika mereka masuk ke bait Allah, mereka menyanyikan puji-pujian ini. Bahwa Allah bekerja. Allah memenuhi janji-janjinya. Dan Roma 8 ayat 26 sampai 39 dikuatkan lagi oleh Rasul Paulus, rasul terakhir. Bahwa Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh itu membantu kita berdoa. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan untuk orang kudus itu. Apakah saudara berdoa juga? Atau saudara sadar bahwa Allah begitu mengasihimu? Dan ketika kita berdoa, pasti Allah menjawab doa kita. Amin. Allah tidak pernah berdusta. Cara dia menjawab berbeda dari pikiran kita. Saya mengeluarkan renungan 365 renungan. Mengapa Allah tidak menjawab doa itu? Alasan Alkitabiah. Dengarkan kalau tidak mau baca. Supaya ada firman yang masuk. Oh, karena aku begini doaku belum dijawab. Oh ya, kita berubah. Allah mau membentuk kita. Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab. Itu benar. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Kalau hidup kita belum serupa dengan Yesus, terus menerus dia akan membentuk sampai kita pulang ke surga. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Membantu kita berdoa, bekerja sama membentuk kita. Siap-siap selalu. Nah, dalam Matius dipaparkan tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Nah, ini adalah minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Hadirnya Allah Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Amin. Ini minggu ke-8 yang kita peringati. Nah, ketika rencana yang kita buat tidak berjalan seperti keinginan kita, saya percaya kita semua mengalami ini. Kita sudah berusaha, tapi hasilnya mengecewakan. Kita sudah berdoa, tapi jawaban belum datang. Sampai kita, nggak usah berdoa. Kita sudah setia melayani, tapi justru mengalami kesulitan. Seringkali kita bertanya diam-diam dalam hati kita. Tuhan, engkau ini sedang bekerja atau tidak? Firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat bahwa Allah tetap bekerja bahkan ketika mata kita belum melihat hasilnya. Dengarkan kebenaran ini yang akan membuktikannya. Yang pertama, kisah nyata. Allah tetap bekerja meski kita mengalami kekecewaan. Ini adalah kisah dari Yakub yang melarikan diri karena dia telah menipu kakaknya dan kakaknya mau membunuh dia. Dia lari. Bertemu dengan Laban, pamannya. Dia bekerja di situ. Laban memiliki 2 anak perempuan. Dan Yakub jatuh cinta sama anaknya yang kedua. Namanya siapa? Rahel.
yang nama Rahel di sini itu dari nama anaknya Laban. Dan Laban katakan, Yakub, kamu gak usah kerja percuma. Aku mau memberikan kamu upah. 7 tahun kamu bekerja, aku kasih kamu anak. Wah, karena kebetulan juga Yakub jatuh cinta sama si Rahel ini. Boleh. Oh, dia semangat kerja. 7 tahun tuh rasanya seperti beberapa hari saja buat Yakub. Tiba saatnya, 7 tahun berlalu, si Laban membuat pesta besar. Mengundang orang sekampung datang. Malam-malam, ini di tengah gelap pekat ini, ditaruhnya siapa? Lea, pintar semua. Karena gelap pekat dan Yakub sudah tidak mikir apa-apa, sudah dia langsung berhubungan. Pagi hari dia lihat, wah, ini bukan si Rahel. Yakub komplain, aduh kenapa kamu kasih ini? Laban bilang, nggak apa-apa, habiskan dulu waktumu 7 hari sama anakku Lea, karena di sini ada adat. Tidak biasanya orang memberi adiknya duluan. Nah, itu juga yang dianut sampai sekarang. Kalau adik duluan menikah harus minta izin sama kakak. Gitu. Jadi selesai. Dikasih Rahel. Nah, Rahel cantik, Lea agak kurang sedikit. Tapi saudara lihat, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Justru 12 suku lahir dari siapa? Dari Lea. Dan yang si Rahel hanya melahirkan 1, Yusuf. Ya. Tuhan adil. Secara manusia memang kita pasti kecewa. Diperlakukan tidak adil, rencana berubah. Tapi Allah tidak kehilangan kendali. Justru melalui keluarga Yakub, Allah sedang membangun bangsa pilihannya. Inilah yang dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Luar biasa. Apa yang tampak sebagai kegagalan hari ini dalam hidup kita dapat menjadi bagian dari rencana Allah yang besar. Ada amin? Jadi seperti imanmu. Hal kedua, ini yang dibacakan oleh Kak Billy tadi. Ingatlah selalu kesetiaan Tuhan. Sampai dituliskan dalam Mazmur dalam bentuk puji-pujian. Mengajak umat terus bersyukur dan berseru kepada Tuhan apapun kondisinya. Ceritakan perbuatan-perbuatannya yang pernah saudara alami. Dan ingat janjinya. Nah, ingat janjinya ini, saudara harus masukkan janji ke dalam dirimu. Bagaimana bisa mengingat janji kalau nggak baca Alkitab? Gimana bisa mengingat janji kalau nggak dengar firman? Amin. Ini penting. Itu sebabnya saya berusaha pagi, siang, malam masukkan renungan di grup supaya minimal saudara dengar itu. Ada 1-2 perkataan nyantol di hati saudara, puji Tuhan. Itu penting. Jadi, mengapa kita harus selalu ingat kesetiaan Tuhan? Allah tidak pernah melupakan perjanjian yang Ia sudah buat. Sebabnya firman-firman yang saudara baca dan saudara pegang, saudara bisa pakai itu di dalam doa. Dan itu menguatkan kita. Iman akan tetap kuat ketika kita terus mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Karena Allah bekerja, kita nggak bisa prediksi. Dia Allah yang maha kuasa. Hal ketiga, ini dia. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Ini luar biasa. Nggak ada alasan. Karena ada Allah tinggal di dalam diri kita. Tidak ada kegagalan yang membuat kita harus stuck.
Tidak ada hambatan apapun yang harus membuat kita terpuruk. Karena kita berjalan bersama Allah dan Allah Immanuel. Ia menyertai kita sampai selesai perjalanan kita. Ada amin? Sejak saudara menerima Kristus, Roh Kudus berdiam di sini. Ayo, mari bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang kita lelah sebagai manusia, kadang kita bingung, tidak tahu harus berdoa. Kadang kalau saudara sudah scroll terlalu banyak, lelah sendiri otaknya. Bagusnya ambil waktu berdoa dulu. Dulukan kerajaan Allah. Baru kalau saudara mau scroll, lama-lama Tuhan akan tolong kendalikan saudara. Tapi kalau saudara scroll duluan dan baru nanti akhir berdoa, percaya nggak akan doa. Udah lelah otak. Saya sarankan saudara, kalau mau membaca buku Algoritma Driven Life, ada soft copy-nya itu hanya 149.000. Kalau hard copy-nya itu 250. Itu bagus banget, ditulis oleh Pendeta Mesak. Bagus banget. Bagaimana algoritma ini mendrive, menyetir hidup kita. Sehingga kita selalu ingin buka dan selalu dipaparkan yang saudara suka. Gitu. Nah, kadang kita tidak tahu harus berdoa. Tetapi ingat, Roh Kudus berdoa bagi kita. Mari kita kerjasama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Apapun kondisi kita, Allah mampu membalikkan itu menjadi kebaikan. Ada amin? Karena Allah turut bekerja. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kegagalan, tidak. Sebut apa saja, tidak dapat memisahkan kita dari Kristus. Dia mengasihi kita selama-lamanya. Bahkan dia menempatkan rohnya di dalam batin kita. Yang keempat. Nah ini dia saudara. Ini dia perumpamaan dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan terus bertumbuh. Perumpamaan diambil dari biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali, tapi kemudian kalau dia sudah ditanam, tumbuh menjadi pohon yang besar seperti yang saudara lihat itu. Itu kerajaan Allah. Dia diumpamakan seperti ragi. Kalau kita mengadoni tepung untuk roti, kita taruh ragi, itu bisa mengubah seluruh adonan. Itu kerajaan Allah, mampu mengubah kehidupan kita. Dia juga diumpamakan seperti harta terpendam yang layak diperjuangkan. Kerajaan Allah seperti mutiara yang indah, lebih berharga dari segalanya. Kalau saudara paham ini, saudara akan berusaha. Dan ini dia, kerajaan Allah diumpamakan seperti pukat, akan ada pemisahan antara orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang fasik. Kelak akan ada pemisahan di akhir zaman pada waktunya. Jadi kerajaan Allah mungkin bertumbuh perlahan, tetapi pasti mencapai tujuannya. Ini dia. Nah, inilah yang saya mau jelaskan secara panjang lebar. Cara kerja kerajaan Allah. Next. Kerajaan Allah bekerja dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Manusia sering melihat yang besar, cepat, dan spektakuler. Tetapi Allah sering bekerja melalui sesuatu yang kecil, tersembunyi, bertahap, sangat berharga. Dan pada akhirnya menghasilkan penghakiman yang adil. Ingat, Allah turut bekerja memberi keadilan bagi saudara. Kalau ada orang yang mencurang-curangi saudara. Yang pertama, biji sesawi. Allah memulai dari hal yang kecil. Kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Biji itu hampir tidak terlihat karena terlalu kecil. Namun di dalamnya sudah ada kehidupan. Artinya pekerjaan Allah sering dimulai dari sesuatu yang dianggap remeh. Satu doa,
Satu tindakan kasih dari satu orang, satu gereja kecil, satu keputusan taat. Saudara, saya sampai hari ini kagum bagaimana Allah memanggil setiap saudara melayani. Saudara yang belum terlibat dalam pelayanan, ayo berikan diri. Jangan diam-diam aja. Ya. Allah menolong mengambil saat satu keputusan taat. Manusia berkata terlalu kecil. Allah berkata lihat saja nanti. Ya. Siapa yang pernah berpikir Kak Elmi akan bisa menjadi guru bagi Tamborin? Waktu kita mengambil satu orang, tiap kali datang kita bayar 200.000. Tuhan siapa? Saya nggak bisa. Tapi Tuhan tanam benih di hati Kak Elmi. Pelan-pelan. Anak-anak ini datang, hanya kasih 5.000. Untuk apa? Bukan untuk Kak Elmi. Untuk beli ini ornamen-ornamennya. Mereka punya perlengkapan banyak. Ayo saudara, mulai. Karena yang kecil di tangan Allah dapat menjadi tempat banyak orang berteduh. Amin. Yang kecil yang Kak Elmi lakukan sudah menjadi tempat berteduh untuk anak-anak kita. 2. Cara kerja kerajaan Allah diumpamakan seperti ragi. Allah bekerja dari dalam. Ragi tidak terlihat. Ia tidak berisik, tapi seluruh adonan berubah. Saudara yang tekun mendoakan pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara akan melihat, menyaksikan perubahan itu. Mungkin orang tidak tahu saudara yang berdoa, tapi Allah tahu. Ini sekali lagi menggambarkan bahwa Roh Kudus mengubah manusia dari dalam. Keluarga saudara berantakan, ayo berlutut. Ayo berseru di hadapan Tuhan. Allah mampu mengubah. Amin. Itu yang dilakukan oleh orang tua saya. Dari 6 kami bersaudara, 5 Tuhan panggil pendeta. 1 tidak pendeta tapi tetap mengurus hasil yang orang tua punya. Dia masih hidup sampai sekarang. Kami terpisah di mana-mana, tapi kesatuan hati kami luar biasa. Seringkali kita ingin Allah mengubah keadaan. Tapi Allah terlebih dahulu mengubah hati kita. Keadaan sebentar akan diubah. Perubahan yang sejati selalu dimulai dari dalam. Yang ketiga, kerajaan Allah diumpamakan seperti harta terpendam dan layak diperjuangkan. Layak saudara berusaha. Dikatakan dalam firman Tuhan, ketika orang itu tahu di sana ada harta terpendam, dia siap menjual semua hartanya. Mengapa? Karena ia tahu nilai hartanya. Demikian pula ketika seorang benar-benar mengenal Kristus, ia rela meninggalkan apapun yang menghalangi dirinya memiliki kerajaan Allah. Apalagi sekedar ibadah hari Minggu cuma seminggu sekali. Masih absen juga. Dari mana dunia saudara. Bagaimana kita mau disebut orang Kristen? Ini sekali lagi berbicara tentang prioritas hidup. Yang keempat, cara kerja kerajaan Allah itu seperti mutiara yang indah. Allah adalah yang paling berharga. Dikatakan pedagang itu sudah mengenal banyak mutiara, tetapi ketika menemukan satu mutiara yang sempurna, ia berhenti mencari. Ini menggambarkan bahwa di dalam Kristus kita menemukan kepuasan tertinggi. Tidak tahu saudara sudah menemukan atau belum. Cari dan temukan. Kalau belum sampai. Tidak ada yang sebanding dengan Kristus. Yang kelima, nah ini. Kerajaan Allah diumpamakan seperti pukat. Allah akan menyelesaikan semuanya pada waktunya. Akan ada penghakiman. Ada pemisahan yang sungguh benar-benar mengiring Tuhan. Dan yang hanya sekedar. Diumpamakan seperti pukat yang menampung banyak ikan. Tiba masanya orang benar dan orang jahat akan dipisahkan. Sekarang masih hidup bersama-sama. Tapi Allah tidak pernah kehilangan kendali. Pada waktunya ia akan memisahkan semuanya dengan adil. Artinya, jangan kecewa ketika kejahatan tampaknya menang. Allah belum selesai bekerja.
Hakim yang adil masih memegang sejarah. Kalau disusun secara singkat menurut alurnya, perumpamaan-perumpamaan ini membentuk perjalanan kerajaan Allah. Boleh, next. Pertama dimulai dari yang kecil seperti biji sesawi. Dan kerajaan Allah ini bekerja diam-diam mengubah dari dalam. Setiap orang yang belajar taat, tahu dua, dia lakukan dua, akan rasa perubahannya. Kemudian disadari nilainya sehingga layak diperjuangkan. Disadari nilai dari kerajaan Allah layak diperjuangkan. Layak ditaati. Menjadi yang paling berharga dibanding segala sesuatu, orang sampai siap menyerahkan nyawanya. Ini yang dilakukan oleh para rasul. Ini yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Dan akhirnya Allah menyempurnakan semuanya melalui penghakiman yang dilambangkan dengan pukat. Nah, apa hubungannya dengan Roma 8 ayat 28 yang kita gaungkan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dalam Matius 13 tadi menunjukkan bagaimana Allah itu bekerja. Kadang kecil, seperti biji. Tidak terlihat seperti ragi. Tersembunyi seperti harta. Dia sedang bekerja. Mahal seperti mutiara. Waktu-waktu yang saudara habiskan. Dan ketika dunia tampak penuh ketidakadilan seperti pukat yang berisi semua jenis ikan, ia mampu memisahkannya. Di balik semua itu Allah sedang bekerja. Next. Kerajaan Allah bertumbuh menurut waktu dan cara Allah. Dimulai dari yang kecil. Bekerja secara tersembunyi. Memiliki nilai yang melampaui segala sesuatu. Dan pada akhirnya mencapai penggenapan yang sempurna di bawah penghakiman Allah yang adil. Ingat, Allah selalu melakukan sesuatu dengan adil. Ia tidak pernah curang. Allah selalu bekerja meski sering dimulai dari hal yang kecil, berlangsung secara tersembunyi, dan menuntut respon iman. Itu sebabnya iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh sabda Kristus. Jadi ketika Allah bekerja, kita harus merespon dengan iman. Dan akhirnya dinyatakan dengan kemuliaan serta keadilannya. Saudara, sekali lagi yang bergumul di tengah keluarga, ada anak-anak saudara yang belum memiliki fondasi yang kuat. Sebagai orang tua kita harus berjuang dan berdoa. Saya senang dengan kesaksian Kak Dewi ketika anaknya akan ujian. Dia tahu jam ujiannya. Dia berlutut sampai selesai anaknya ujian. Hasil akhirnya Yovan dinyatakan lulus. Amin. Yovan boleh berdiri Yovan? Ini dia. Terima kasih. Itu hasil doa. Ya. Siapa menyangka Yovan bisa S1? Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia tetap bekerja. Jangan saudara mengecilkan. Aplikasi bagi kita hari ini. Tuhan mengajar kita hari ini jangan menyerah ketika rencana berubah next. Terus ingat kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan tiada taranya. Percayalah Roh Kudus sedang menolong kita. Ingat kembali cerita Yakub. Oke, Yakub gagal. Oke, dia menerima. Akibat dia menipu abangnya, dia juga ditipu. Tapi Allah terus bekerja. Dari yang gagal ini, lahir 12 suku. Dari Lea ada 11. Dari Rahel 1, 12 suku Israel. Luar biasa. Allah sanggup mengubah segala sesuatu. Karena dia tetap bekerja. Percayalah Roh Kudus sedang menolong kita dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Setiap orang yang percaya didiami oleh Roh Kudus. Amin. Tidak dibeda-bedakan. Utamakan kerajaan Allah di atas segalanya.
Utamakan. Tetap setia karena Allah sedang bekerja sekalipun kita belum melihat hasilnya. Saudara yang belum dapat jodoh, percaya Tuhan sedang menyediakan. Amin. Saya ada di PGLII, ada jomblo-jomblo juga. Saya ketemu di wali kota, tapi saya belum berani perkenalkan. Pokoknya saudara jangan takut. Kasih tahu aja Bu Pris, saya perlu jodoh. Oh, Aurora sudah punya, kamu nggak tahu aja. Iya. Sebagai penutup, saudara Yakub tidak melihat akhir cerita. Pemazmur terus mengingat kesetiaan Tuhan. Paulus tetap percaya di tengah penderitaan. Dia menulis surat-suratnya itu ketika dia di penjara loh saudara. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah terus bertumbuh. Tidak ada yang bisa menahan. Kerajaan Allah terus bertumbuh. Hari ini mungkin hidup kita belum berubah seperti yang kita harapkan, tetapi percayalah. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Amin. Mungkin saudara stop, tapi Allah tetap bekerja. Makanya saudara kadang-kadang pikir, saya udah ugal-ugalan begini, kok masih diingatkan juga, akhirnya datang juga ke gereja. Ya, percaya, saudara yang menjadi anggota GKI Rehoboth, saudara didoakan terus loh. Tiap hari ada doa yang naik ke hadapan hadirat Tuhan. Paling kurang mendekat saudara meninggal, saudara berpaling kepada Tuhan. Amin. Biasanya begitu. Ketika kita tetap percaya, suatu hari nanti kita akan melihat bahwa Tuhan telah menyusun semuanya dengan sempurna. Tapi alangkah baiknya selama kita hidup, kita tetap melayani Tuhan. Jangan jadi ugal-ugalan. Ya. Oke. Mari datang kepada Tuhan lewat firman ini. Mungkin hari ini saudara berkata, saya sedang kecewa, saya lelah menunggu, itu wajar. Saya hampir menyerah, saya tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada kita semua, aku sedang bekerja. Dengarkan perkataan Roh Kudus, aku sedang bekerja. Tugas saudara, datanglah kepada Tuhan. Percayakan kembali seluruh hidup saudara kepadanya. Karena kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita gagal. Kasih-Nya tetap. Mari saya undang saudara, kita bangkit berdiri. Kita mengungkapkan doa kita kepada Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa Sorgawi, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang selalu bekerja. Bahkan ketika kami belum memahami jalan-Mu. Ajarlah kami tetap percaya ketika rencana kami berubah, tetapi bersyukur ketika jawaban doa belum kami lihat, dan tetap setia ketika perjalanan terasa panjang. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menolong kami dalam kelemahan dan menopang iman kami setiap hari. Tolonglah kami menjadikan kerajaan-Mu sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kami. Pakailah hidup kami menjadi alat bagi pertumbuhan kerajaan Allah sehingga melalui perkataan, tindakan, dan kasih kami banyak orang mengenal Kristus. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Bapa yang kudus, firman-Mu hidup dan berkuasa dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Sekalipun kami tidak peduli, tetapi benih kerajaan Allah yang ada di dalam hidup kami terus bertumbuh. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu hari ini, mari Tuhan kuatkan umat-Mu untuk berharap dan bersandar, bertindak di dalam Engkau. Bahwa Engkau sedang bekerja walau kami tidak melihatnya. Engkau ada di dalam hidup kami oleh Roh-Mu yang kudus. Dan Roh itu terus-menerus berdoa untuk kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan untuk kepentingan kami. Betapa indahnya Engkau Tuhan. Ada yang membutuhkan keturunan. Ada yang membutuhkan kesembuhan. Ada yang membutuhkan tempat pekerjaan.
Ada yang membutuhkan teman hidup dan banyak kebutuhan, dan Engkau Roh Kudus terus berdoa untuk hal itu. Di dalam nama Yesus kami satukan doa kami, jadilah dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan hormat hanya bagimu ya Allah kekal selamanya. Berkati anak-anak kami dalam kami menutup perayaan anak di akhir Juli ini. Berkati mereka Tuhan, tumbuh kembangkan mereka jasmani dan rohani, mencapai cita-cita yang Tuhan telah letakkan di batin mereka. Bentuk mereka serupa dengan Kristus. Berkati orang-orang tua, berkati semua sanak famili. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.